Tanpa diduga oleh Wahna, begitu racun air telaga menghujani seluruh tubuh, induk monster Dolicoderus itu langsung mati. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kultivasi telah berhasil menerobos ke tahap jenderal alam tingkat ke-8. Naik level lagi. Gumam Wahna sedikit terkejut. Tapi kemudian ia teringat, ribuan monster Dolicoderus yang terkapar tak berdaya, sudah menjadi angka poin pengalaman untuknya. Tiba di ujung lorong, Wahna kembali dibuat terpana. Terdapat ribuan telur berwarna putih, berjubel menempel di seluruh bagian dinding tanah. Ukuran setiap butir telur terbilang cukup jumbo, mampu menampung 2 orang dewasa sekaligus. Pun masih ada ruang yang tersisa. Tidak tahu dengan fungsi atau bahaya dari telur-telur itu, Wahna meminta sistem menganalisis. Sistem. Ting. Telur monster Dolicoderus mengandung energi alam yang berlimpah. Menyerap 1 butir telur dapat meningkatkan kultivasi 1 tingkat kecil untuk tahap penyempurnaan roh ke bawah. Sistem. Ting. Untuk tahap prajurit alam ke atas, diperlukan 2 butir telur untuk meningkatkan kultivasi 1 tingkat kecil. Semakin tinggi tingkatan kultivasi, maka semakin banyak jumlah telur yang dibutuhkan. Sistem. Ting. Kegunaan lain dapat dijadikan bahan utama pembuatan pil midah. Memiliki fungsi lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menyerap telur saja. Wahna tersenyum cerah. Apalagi banyaknya telur di depan matanya ini. Jumlahnya bukan puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Bukan. Mungkin berjumlah jutaan. Tapi ada yang hal mengganjal di benak Wahna. Dengan raut wajah sedikit aneh, ia bertanya, Sistem, jika telur ini diletakkan di ruang penyimpanan sistem, apakah lama-lama tidak akan menetas? Sistem. Ting. Tidak, Tuan. Kecuali Tuan adalah monster Dolicoderus yang dapat mengerami telurnya. Baru saja Wahna ingin bersorak gembira, tapi ketika mendengar kalimat terakhir, ingin sekali dia mencekik dan mengocok kepala sistem. Huh! Mendengus kesal, Wahna memindahkan seluruh butir telur ke dalam ruang penyimpanan sistem. Cocok sebagai tempat istirahat malam ini. Gumam Wahna seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Merilis formasi area pertahanan, Wahna meletakkannya di seluruh bagian dinding tanah, termasuk dengan berbagai formasi area lainnya, sebagai tindakan pencegahan dan kewaspadaan. Setelah menambahkan sedikit cahaya sebagai penerangan, Wahna kembali muncul di ujung tertinggi gundukan tanah. Tapi tiba-tiba, bam, bam, bam. Suara ledakan berulang kali terdengar. Sabetan energi pedang menghantam tubuh Wahna dengan akurat. Sungguh beruntung, Wahna telah meningkatkan tubuh naga kuno hingga 5.000 poin lebih. Jika tidak, maka tubuhnya akan tersayat habis. Serangan energi pedang itu berasal dari 5 penjuru, mendarat hampir secara bersamaan. Tersadar bahwa yang muncul adalah Wahna, seluruh personel tim merah dan tim hijau langsung tertegun, menghentikan serangan mereka seketika. Masih segar dalam ingatan setiap kepala, bahwa Wahna telah memberi perintah untuk menyerang siapapun yang muncul sebelum mendapat aba-aba. Tetapi mereka tidak pernah menyangka, bahwa yang muncul tanpa ada petunjuk apapun, justru adalah Wahna sendiri. Pulih dari ketercengangan, Moyo segera bereaksi. No, bukankah perintahmu sebelumnya harus memberi aba-aba dulu? Wahna tersenyum canggung. Setelah mendapat 13 kali serangan energi pedang, tidak mungkin dia tidak mengingatnya. Maaf, aku lupa. Melihat Wahna mendarat di sisi selatan gundukan tanah, semua personel bergegas mendekat. Saudaraku, bagaimana kamu tidak terluka dan... Bunsa tidak melanjutkan ucapannya, menjambak rambutnya sendiri, menggerutu kemudian. Ah, kamu memang tidak normal. Mendengar Bunsa, semua personel pada akhirnya menyadari bahwa Wahna tidak terluka sama sekali. Bahkan pakaian yang dikenakan, tidak koyak sedikit pun, juga tidak ada bekas bulatan energi pedang. Sebelum ada yang bertanya macam-macam, Wahna langsung berkata, "Ayo masuk. Kita beristirahat di sini malam ini." Pada lubang masuk di ketinggian gundukan tanah, setelah semua teman-temannya mendarat di dalamnya, Wahna memasang formasi area ilusi dan formasi area pertahanan. Ruangan ini sangat besar. Wija berseru takjub. Mengedarkan pandangan ke sekeliling, Bunsa mengerutkan kening, merasa ada aneh. Bertanya ketika melihat Wahna telah mendarat. "Saudaraku, bukankah kamu mengatakan bahwa di sini adalah sarang monster semut hitam itu?" Wahna mengeluarkan satu tubuh monster Dolicoderus dan berkata, "Monster ini disebut monster Dolicoderus. Seluruh tubuhnya mengandung racun yang dapat merusak saraf jantung. Apakah kalian ingin mencoba menyentuhnya?" Mendengar itu, semua orang melangkah mundur tanpa sadar. Peristiwa dengan monster naga iblis masih terukir jelas di benak masing-masing. Dengan ekspresi khawatir, Dayu berkata, "Tapi kamu menyentuhnya?" Wahna terdiam sejenak, sedikit bingung bagaimana menjelaskannya. Tentu tidak mungkin baginya mengatakan bahwa tubuhnya kebal terhadap racun. "Tunggu sebentar." Mengatakan itu, Wahna melompat tinggi ke udara, keluar dari gundukan tanah. Tidak lama berselang, Wahna kembali mendarat di tempat semula, membawa beberapa batang tanaman liar, bermaksud untuk menunjukkan efek racun yang disebutkan. Tidak menunda, Wahna meletakkan satu batang tanaman liar ke bagian tubuh tertentu monster Dolicoderus. Hanya dalam sepersekian detik, tanaman yang tadinya hijau, berubah menjadi layu dan menghitam. "Ada yang masih ingin mencoba?" ucap Wahna sambil tersenyum. "Tapi bagaimana kamu bisa tidak terpengaruh racun monster semut hitam itu?" tanya Nindi penasaran. Dia sempat khawatir sebelumnya. Wahna berdiri tegak, membusungkan dada, mengangkat dagu, menaikkan alis kiri, tatapan malas, lalu berkata, "Karena aku tampan." Murid-murid perempuan memutar mata. Murid laki-laki tertegun lama, sangat ingin meninju wajah Wahna berulang-ulang. Tapi tidak bagi Dayu dan Nindi, keduanya tertawa terbahak-bahak.
Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat Wahna menyombongkan diri, padahal laga itu terlihat sangat kaku dan tidak ada pantas-pantasnya sama sekali. Kota Tanpa Kupa. Keluarga Dege. Sejak tertangkapnya pengintai sewaan, keluarga Dege pindah secara diam-diam ke kota Tanpa Kupa. Kota Tanpa Kupa adalah bagian dari distrik Nabrajem, terletak antara kota Yodomen dan kota distrik. Tepatnya setelah desa Nalolo, desa di mana Wahna pernah singgah untuk mencicipi doga-doga. Namun secara spesifik, baik kota Yodomen maupun kota Tanpa Kupa tidak satu jalur jalan utama, melainkan lebih ke utara, sehingga ketika melakukan perjalanan dari kota Ragane menuju kota distrik Nabrajem, kedua kota ini tidak akan dijumpai. Di ruang aula keluarga, Rakuti Dege, sang patriark keluarga Dege, tertawa penuh kemenangan saat ini. Hahaha, hari ini, ayahmu dan Tuan Borka sedang menghajar keluarga Rahmu. Aku sangat menunggu hari di mana Dimas Rahmu menangis berlutut di depanku bersama anak-anaknya. Baimu Dege tersenyum penuh semangat. Kakek hebat, bisa membuat Tuan Muda Loro Wade mengirimkan pengawal elit keluarga menyerang keluarga Rahmu. Itu sangat luar biasa. Patriark Dege tersenyum bangga, sambil mengelus jenggotnya yang jarang-jarang, dia berkata, Tuan Muda Loro Wade juga memiliki kebencian kepada bocah sialan bernama Wahna itu. Jadi, kakek tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Baimu Dege bertanya, kira-kira, kapan Tuan Borka membawa patriark Rahmu? Kek, jika hari ini sudah diselesaikan, maka 3 atau 4 hari lagi, mereka akan sampai di sini. Aku benar-benar tidak sabar menanti hari itu. Jawab patriark Dege. Matanya berkilau ketika berkedip, menunjukkan kekejaman yang setiap saat akan dia muntahkan. Baimu Dege menghela napas. Sayang sekali, aku tidak bisa bersenang-senang di hari itu. Aku harus kembali ke Akademi Seribu Langit 2 hari lagi. Kakek, ternyata, kakak bawa ikut kompetisi antar akademi. Apakah kakek sudah tahu? Ibu Baimu Dege memberi kabar. Patriark Dege tersenyum semeringah seketika. Hebat, Bawo bisa terpilih mengikuti kompetisi. Berarti dia memiliki prestasi yang layak dibanggakan. Ah, cepat atau lambat, keluarga kita akan berada di atas angin. Ruang dimensi. Hari ke-6 kompetisi dimulai bersamaan dengan terbitnya matahari dari timur. Sama dengan dunia luar, burung-burung kecil terdengar berkicau menyambut pagi. Dari sekian kelompok akademi dan perguruan bela diri, kelompok Wahna telah berada pada urutan teratas daftar peringkat. Dipastikan akan sulit mengejar nilai poin yang mereka peroleh. Hanya ada satu harapan bagi peserta yang lain, mengincar para murid Akademi Buana Raya, mengurangi jumlah muridnya, berusaha agar tidak mendapatkan peringkat pertama pada kejuaraan akademi. Kelompok 17 orang Wahna tetap melanjutkan perjalanan, terus bergerak ke arah barat sejak pagi hari. Entah berapa banyak monster yang telah mereka hadapi, hingga matahari berada di titik tertinggi saat ini. Panen kita sangat banyak. Selesai kompetisi ini, kita akan kaya. Tupu berseru, memasukkan monster hasil buruan mereka ke dalam cincin penyimpanan. Oka menimpali dengan bersemangat. Aku ingin memberi sebagian uangku untuk ibuku. Setidaknya, ini adalah uang pertama yang bisa aku berikan padanya. Berdiri tidak jauh dari kelompoknya, Wahna tersenyum hangat mendengar perkataan Oka. Seketika mengingatkan dirinya kepada kedua orang tuanya sendiri, terbayang wajah anak-anak di rumah harapan. Semoga kalian baik-baik saja, ucap Wahna dalam doa hati. Tapi tiba-tiba, suasana berubah seketika. Muncul puluhan sosok iblis tahap jenderal alam berbagai tingkatan, menyerang dengan cepat, seolah telah mengintai keberadaan mereka sebelumnya. Dengan cepat Wahna memberi perintah, merah. Formasi kedua. Tepat ketika perintah itu jatuh, dari arah depan, banyak kumpalan energi meluncur dengan sangat cepat, mendarat akurat di tubuh Wahna. Bam! Seiring suara benturan yang menggema, Wahna dikirim terbang ke udara, meluncur ke langit timur sejauh 1 kilometer. Baru hendak bangkit, sebuah benda tumpul berukuran besar, menumbuk punggung Wahna begitu saja. Bam! Suara benturan terdengar berdentum, Wahna diluncurkan lurus ke utara, menabrak sebatang-batang pohon besar dengan posisi memeluk. Sial! Tahap Raja Alam. Kutuk Wahna di benak. Di sisi yang lain, personel tim kuning mulai kelabakan. Jumlah sosok iblis dengan level yang jauh lebih tinggi, terlalu banyak untuk dihadapi. Meskipun aura mereka tersembunyi dari lapisan energi mental, tetap saja tidak menjamin 100% bahwa keberadaan mereka tidak akan diketahui. Secara tak terduga, 2 orang murid peserta lain muncul di belakang Dayu, menangkapnya dengan sangat mudah. Lepaskan aku! Dayu berteriak ketika. Tidak hanya Dayu yang tertangkap, Lingga dan Julie juga disergap. Kesibukan menghadapi serangan banyak iblis, dimanfaatkan dengan baik oleh peserta lain. Kalian murid-murid Akademi Surgawi? Hah? Cara kalian sungguh seperti seorang pengecut. Pekik Lingga berusaha meronta, tapi apa dah? Tangannya diikat dengan seutas tali khusus. Sementara ketiga personel tim kuning disandera, Wahna sedang bertempur sengit dengan 10 sosok iblis sekaligus. Bentuk ke-10 sosok iblis itu seperti manusia, berbadan kekar dengan tubuh tinggi besar. Tapi warna tubuhnya berbeda, sebagian merah darah, sebagian lagi hijau butek. 9 sosok iblis berkekuatan tahap jenderal alam tingkat ke-9, sisanya adalah tahap raja alam tingkat kedua puncak. Saling serang dan saling menghindar, silih berganti di banyak titik ketinggian udara. Menimbulkan suara ledakan berulang-ulang, menciptakan letupan cahaya menghiasi siangnya angkasa. Setelah ratusan kali bertukar pukulan di udara, tepat pada saat ini, posisi Wahna dan ke-10 iblis saling berhadap-hadapan. Mendapati peluang jarak jangkau serangan, Wahna meraung kencang di benak, mata dewa. Perusak jiwa. Saat itu juga, dari kedua mata Wahna, energi tak terlihat meluncur cepat, membagi diri menjadi banyak bagian, masing-masing seukuran jarum detik jam tangan, masuk ke mata para iblis yang sedang menatapnya dengan tajam. Ayak!
Jeritan tragis ke-10 sosok iblis terdengar melengking secara serempak dan serentak. Jatuh dari ketinggian udara, memuntahkan seteguk darah hijau, basah kuyup oleh keringat yang deras mengalir. Apa ini? Kenapa rasanya jiwaku seperti dihancurkan? Pekik heran sesosok iblis merah, kebingungan dengan situasi yang dialami. Wahna tidak mau menunggu, muncul di sisi ke-10 iblis sebelum bangkit, menembaskan pedangnya seketika, memutus batang leher setiap sosok. 10 kepala iblis berwajah tidak tampan, terlepas dari badan tanpa pamitan. Hanya sekilas sempat memandang, tubuh mereka terlihat jauh dari mata. Wahna tidak berhenti, melesat ke arah personel tim merah dan tim hijau. Mereka sudah sangat kewalahan, nyaris tidak mampu bertahan lebih lama. Muncul di ketinggian udara, tepat di atas kelompoknya, Wahna melemparkan formasi array pertahanan, melapisi dan memperkuat formasi array tim merah. Tanpa menunda setelahnya, Wahna meluncur dari ketinggian, terjun ke arah kerumunan iblis yang sedang dan mengepung. Pada tempat lain, di dalam sebuah gua, Dayu, Lingga, dan Julie dalam kondisi duduk tangan terikat di belakang punggung. Jelas bagi ketiganya, orang-orang yang berhasil menyergap dan menangkap mereka adalah murid-murid Akademi Surgawi. Siapa kalian berkeliaran di ruang dimensi ini? Bentak si Jiwei, memberi perintah kepada murid yang lain kemudian. Buka topeng mereka. Kalian akan menyesali ini. Geram Dayu dengan nada marah. Si Jiwei langsung tersenyum. Hei, ternyata seorang wanita. Sepertinya aku harus bersenang-senang denganmu malam ini. Apalagi ini adalah malam terakhir kompetisi. Imbu si Jiwei, sorot matanya penuh dengan pikiran mesum. Cuy, menjijikan. Cerca Dayu seketika. Pada titik ini, seorang murid menghampiri Lingga, menjambak rambut, menyeretnya beberapa langkah, meninju perut, menendang punggung, memukulinya bertubi-tubi. Jari teredam Lingga terdengar berulang. Menggertakkan gigi menahan sakit, energi tubuhnya tersegel, tali yang mengikat kedua tangannya adalah penyebab. Fokpo, murid yang menyeret Lingga itu mengulurkan tangan, meraih ujung topeng yang Lingga kenakan, menariknya seketika. Betapa terkejut Fokpo dan yang lain, wajah Lingga masih tertutup topeng karakter Iron Man. Topeng jenis apa ini? Gumam Fokpo penasaran, bentuk topeng itu sangat asing baginya dan seluruh orang yang melihat. Meraih dan menarik topeng karakter Iron Man dari wajah Lingga, Fokpo tertegun. Wajah Lingga masih tertutup topeng karakter Hello Kitty. Masih ada lagi, kata Fokpo keheranan. Meraih dan menarik topeng karakter Hello Kitty, topeng karakter Spider-Man menggantikannya. Menarik topeng itu lagi, topeng berganti karakter Donald Duck. Belum menyerah, tapi topeng karakter Mickey Mouse menutup wajah Lingga. Berapa topeng yang kamu pakai? Hah? Kenapa banyak sekali? Pekik Fokpo dengan sangat kesal, menampar kepala Lingga seketika. Bukan hanya Fokpo yang keheranan, si Jiwei dan semua murid yang menyaksikan juga terpana dengan banyaknya topeng yang dikenakan Lingga. Hajar dia! Patahkan kakinya! Pekik si Jiwei. Dia pun merasa sangat jengkel, menunjuk ke arah Julie dengan mata mendelik. Buka topengnya! Jari Lingga seketika mengatupkan giginya rapat-rapat. Dalam posisi miring ke kiri, tubuhnya melengkung ke depan, tendangan bertubi-tubi menyasar perut dan kakinya. Menyaksikan Lingga menjerit reda menahan sakit, Dayu memejamkan mata. Tidak tega melihat banyak tendangan dan pukulan yang diterima Lingga. Bukan dari 1 atau 2 orang, tapi hampir 15 orang sekaligus. Kali ini Fokpo menjambak dan menyeret Julie, menghajar dengan berbagai pukulan sebelum membuka topengnya. Betapa terkejut Fokpo dan murid-murid yang lain, setiap kali topeng dibuka, masih ada lagi topeng lain yang menutupi wajah Julie. Kesal setelah beberapa kali berusaha membuka topeng Julie, beberapa orang murid langsung menghajar Julie tanpa ampun. Sama seperti Lingga, Julie menggertakkan gigi, menahan semua tendangan dan pukulan yang mendarat di sekujur tubuhnya. Sementara Lingga dan Julie dihajar tanpa henti. Si Jiwei mulai menghampiri Dayu, tersenyum mesum penuh nafsu. Hahaha, khusus untukmu, tidak perlu membuka topeng. Aku akan membuatmu melayang ke surga malam ini. Dayu sudah sangat ketakutan saat ini, menangis seketika, berteriak kencang. Wah naah, Kling. Melihat ketiga orang tawanan mereka tiba-tiba menghilang, dan itu tepat di depan mata, semua murid Akademi Surgawi tercengang. Apa yang terjadi? Kemana mereka? Gumam seorang murid, memecah keheningan yang tiba-tiba. Cepat, kejar mereka. Pasti teman-teman mereka yang membantu. Pekik kencang si Jiwei memberi perintah. Di saat yang sama, Dayu, Julie, dan Lingga muncul tepat di sekitaran Wahna. Melihat Wahna, Dayu menangis histeris. Memeluk erat begitu tali yang mengikat kedua tangannya dilepas. Aku sangat takut. Aku benar-benar takut. Wahna. Ucap Dayu sambil terisak, semakin mengeratkan pelukannya. Jelas bagi Wahna, Dayu benar-benar ketakutan hingga ke inti. Dan ini pertama kali baginya menjumpai yang demikian. Membelai lembut rambut Dayu, Wahna tersenyum menenangkan. Aku di sini. Tidak ada yang akan membuatmu takut lagi. Saudaraku, murid-murid Akademi Surgawi ingin melakukan hal tercela terhadap Nona Dayu. Ungkap Lingga dengan suara lemah, masih terbaring tak berdaya. Julie menimpali. Beruntung kami terpanggil karena topeng ini. Jika tidak, minum ini. Setelah Wahna menghentikan ucapan Julie, memberi kedua rekannya pil pemulihan, mengalirkan elemen cahaya ke tubuh keduanya. Meskipun tidak 100%, Julie dan Lingga pulih dari luka-luka fisiknya setelah beberapa saat. Beruntung, tidak ada luka dalam sama sekali pada keduanya. Semuanya tetap berada di titik pusat. Melah, ketika melihat orang lain selain kita, segera gunakan formasi kedua.
ujar Wahna dengan ekspresi serius. Dimengerti? Jawab serempak semua personel. Mereka melihat kemarahan yang tertahan pada diri Wahna. Tenang wajahnya, tajam tatapannya. Baru melangkah 200 meter, personel tim merah mendapat instruksi untuk merilis formasi array pertahanan. Melangkah keluar dari area formasi array, Wahna membentuk formasi array pertahanan, melapisi formasi array tim merah. Lalu bersembunyi di atas ketinggian pohon terdekat. 5 tarikan napas kemudian, 50 orang murid Akademi Surgawi berdatangan. Si Ji Wei memberi perintah sambil tertawa menghina. Hahaha, kalian berkumpul di sini. Rupanya, tangkap mereka semua. Dengan senyum menyeramkan, murid-murid itu bergegas. Tapi tepat pada titik tertentu, mereka dipaksa berhenti, membentur sesuatu tak kasat mata. Susunan array. Gumam Fokpo, lantas berteriak. Mereka menggunakan susunan array pertahanan. Si Ji Wei tersenyum mengejek, semakin garang tatapannya. Serap susunan array mereka secara terus-menerus. Tidak mungkin bertahan melawan serangan kita semua. Semua personel tidak perlu menyerang. Cukup duduk dan tonton pertunjukan bagus. Ucap Wahna dalam telepati, tenang terdengar, tapi terkesan menakutkan bagi semua personel. Dan benar, Wahna sangat geram di dalam hati. Ketika melihat kondisi Lingga dan Juli, di mana keduanya mengalami beberapa tulang rusuk dan tulang kaki patah, apalagi sampai ada yang berbuat macam-macam terhadap Dayu. Dendam kesumat seolah membara di benaknya. Pria yang memberi perintah itu, dia yang akan memerkosa Nona Dayu, ungkap Lingga dalam telepati. Bam! 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 Suara ledakan dari serangan para murid Akademi Surgawi terdengar bertubi-tubi saat banyak kumpalan energi meluncur, membentur formasi array pertahanan buatan Wahna. Tetapi tidak ada yang terjadi, tidak berubah sedikit pun dari formasi array itu. Semakin diserang, semakin kuat ketahanan formasi array. Kling! Secara tiba-tiba, Wahna muncul di tengah kerumunan. Langsung mengayunkan tinju, memukul setiap murid yang menyerang formasi array. Tanpa ada suara jeritan, satu persatu, murid-murid Akademi Surgawi dikirim terbang ke udara, melaju tinggi ke angkasa, mengecil dari pandangan semua mata. Saking cepatnya, baik si Ji Wei maupun semua personel tidak sempat melihat gerakan Wahna sama sekali. Yang mereka saksikan, hanya para murid yang tiba-tiba diterbangkan ke udara. Wahna tidak berhenti, dia melesat tinggi ke udara, menyusul orang-orang yang diterbangkannya, mendahului laju mereka di angkasa. Dengan ayunan kaki, Wahna menghantam tubuh setiap murid. Satu demi satu, mereka diluncurkan ke bawah seperti peluru, menumbuk tanah dengan suara berdentung. Bam! 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 Setiap murid mendarat dengan kepala tertancap ke dalam tanah, yang tersisa dan terlihat hanyalah bokong dan kedua kaki mereka. Semua personel tercengang, menjatuhkan rahang dengan mata membelalak lebar. Kecepatan Wahna benar-benar tidak bisa diikuti oleh mata. Sangat cepat! Terlalu cepat! Saidem berseru dengan takjub. Masih tercengang dari perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba, si Ji Wei kembali terpaku di tempatnya. Semua anggotanya sudah tertanam di tanah, dan itu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Mendarat seratusan meter di depan si Ji Wei, Wahna berkata dengan tatapan dingin. Jika kamu membuka seluruh pakaianmu, aku akan melupakan bagaimana kamu akan berbuat tercela terhadap orang-orangku. Tidak disangka oleh Wahna, si Ji Wei justru tertawa. Hahaha, kamu hanya seorang tahap prajurit alam. Tapi nadamu begitu sam. Bam! Ocehan si Ji Wei terpenggal, Wahna melesat cepat, muncul di hadapannya, meninju perut secara uppercut, menerbangkannya ke udara seketika. Hendak menstabilkan posisinya di udara, si Ji Wei melebarkan mata. Ayunan kaki sudah melaju ke arahnya, menendang perut dengan kencang, meluncurkan dirinya secara horizontal. Bam! Belum sempat si Ji Wei menjerit, sebuah kepalan tangan mendarat akurat di wajahnya. Bam! Ayak! Seiring jeritan tragis di udara, si Ji Wei dikirim jatuh secara diagonal ke bawah, menghancurkan banyak dahan pohon, terpelanting ke lantai tanah beberapa kali, memuntahkan seteguk darah segar, tersengal-sengal napasnya. Sialan! Kenapa orang ini sangat kuat? Semua serangannya hanya serangan fisik. Batin si Ji Wei, keringat dingin mulai membasahi punggung. Kengerian mulai merayapi lapisan kulitnya. Begitu si Ji Wei menegakkan kepala, bermaksud untuk bangkit, dia menjerit. Ayak! Sabetan energi pedang memotong kaki kanan si Ji Wei. Bukan Wahna yang melakukan, tapi Dayu, yang sedari tadi terus memperhatikan betapa Wahna menahan kegeramannya sendiri. Mendarat di depan si Ji Wei, Wahna berkata, bagaimana? Apakah perlu aku yang membuka pakaianmu? Si Ji Wei memekik marah. Siapa kalian? Kenapa kalian berada di ruang dimensi? Ayak! Si Ji Wei kembali menjerit histeris. Wahna memotong tangan kanannya begitu sana. Baru membuka mulut untuk bicara, Wahna memotong tangan kirinya. Si Ji Wei menjerit pilu. Ayak! Ampuni aku! Ampuni aku! Ampun! Pekik si Ji Wei memohon. Kini bukan hanya kengerian yang dia rasakan, tapi ketakutan yang luar biasa terlihat jelas di wajahnya. Baginya, melihat Wahna seperti melihat sosok iblis yang siap menyiksanya tanpa henti. Ambil semua senjata dan cincin penyimpanan mereka. Lalu penggal semuanya. Ujar Wahna kepada rekan-rekan yang tertegun. Dimengerti? Jawab serempak semua personel, bergegas mengikuti perintah. Si Ji Wei kembali terpana. Dia tidak melihat orang di hadapannya ini mengatakan sesuatu apapun, tapi semua orang yang berada di belakangnya tiba-tiba menjawab serempak. Membuatnya bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang terjadi? Di tengah pikiran heran dan ketakutan, si Ji Wei menyaksikan adegan yang mengerikan. Para murid yang masih tertanam di dalam tanah, dipotong kedua kakinya, lalu ditarik keluar,
dipenggal begitu saja tanpa peringatan apapun. Sontak, keringat dingin semakin mengucur dari punggungnya. Si Jiwei tidak takut dipenggal. Dia tetap hidup begitu keluar dari ruang dimensi. Yang sangat ditakutkan adalah disiksa oleh orang-orang bertopeng tidak dikenal ini. Ayak. Si Jiwei kembali menjerit histeris. Kaki kirinya tiba-tiba dipotong oleh Wahna. Bahkan dia tidak tahu kapan itu terjadi. Mengabaikan wajah memelas dan jeritan si Jiwei, Wahna mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tiba-tiba ia tersenyum, lalu berkata, 500-an meter di arah kananku, ada sebuah gua. Kita bermalam di sana. Kembali memandang si Jiwei, Wahna berkata kepada teman-temannya. Ikat tubuhnya, dan seret dia di perjalanan. Lingga dan Julie langsung merespon. Tentu saja, mereka berdua yang paling marah terhadap si Jiwei. Sepanjang jalan, jeritan tragis si Jiwei terdengar tiada henti. Betapa tidak, seluruh lukanya semakin parah. Terseret di atas lantai tanah, tergores batu, tertusuk duri, dibelai rumput, dicolek ranting, dan segalanya yang dilalui. Bunuh saja aku. Tolong bunuh aku. Si Jiwei memohon sambil menangis. Dayu mendengus. Enak saja. Biar kamu merasakan. Apa itu neraka? Buk! Suara menumuk terdengar menyusul. Dayu melayangkan tendangan kaki kanan, tepat pada burung perkutut si Jiwei. Ayak! Lagi, si Jiwei berteriak pilu. Ingin dia mencengkeram burungnya. Tapi apa dah, kedua tangannya telah tertinggal entah di mana. 100-an meter dari tempat tujuan, Wahna berhenti. Dengan lambaian tangan, ia menyelimuti semua rekan dengan energi mental. Lantas melompat ke udara, mengambil sarang lebah yang menggantung di dahan pohon. Ayak! Menjerit dan menjerit, hanya itu yang bisa dilakukan si Jiwei. Wajah dan tubuhnya mulai sedikit membengkak. Pasukan lebah menyengatnya dari segala arah. Kalian kejam! Kalian sangat kejam! Ayak! Pekik kencang si Jiwei, menangis histeris. Bab ke-112. Alun-alun Akademi Surgawi. Di saat yang sama, keheningan melanda semua tribun penonton. Seluruh orang yang menyaksikan layar array tercengang, terlebih para murid dan tetua Akademi Surgawi itu sendiri. Padahal, tidak hanya murid-murid elit yang dikerahkan. Bahkan Sang Master Akademi Surgawi menyelinapkan beberapa sosok iblis tahap jenderal alam hingga tahap raja alam. Namun tetap saja, tidak mampu menyingkirkan peserta dari Akademi Buana Raya. Yang paling tidak terduga, murid-murid Akademi Buana Raya bukan hanya kompak dan cepat dalam pertempuran, tetapi setiap strategi yang dilancarkan sangat tidak terbaca. Salah satunya adalah penggunaan topeng dan formasi array, ditambah dengan benda aneh yang dapat melumpuhkan lawan dengan mudah, membuat kelompok kecil Akademi Buana Raya benar-benar di atas angin. Dan yang tidak kalah penting, salah seorang murid Akademi Buana Raya sangat mendominasi, memiliki kecepatan dan daya tempur yang luar biasa. Tapi dari semua itu, yang paling memalukan adalah peristiwa yang dialami murid-murid mereka. Murid-murid Akademi Surgawi disiksa dan dibantai tanpa ampun. Dengan tatapan tidak beralih dari layar array, Tetua Hunbi berkata heran. Bagaimana cara mereka berlatih? Bukankah waktunya hanya 3-4 bulan sejak kesepakatan kompetisi? Di sebelah, Tetua Bisu tidak bereaksi. Lelaki tua ini tetap memandang layar array dan panggung kehormatan silih berganti. Dan saat ini, layar array menampilkan sosok si Jiwei, menjerit tanpa henti di sengat ribuan lebah. Sedangkan di panggung kehormatan, murid-murid Akademi Surgawi mulai bermunculan satu demi satu. Ruang dimensi. Meninggalkan si Jiwei seorang diri, tanpa kedua tangan dan tanpa sepasang kaki, pun masih menjerit tanpa henti. Kelompok 17 orang Wahna menuju sebuah gua batu, gua yang tersamakan rimbunan semak belukar. Tepat 10-an meter di depan mulut gua, secara tiba-tiba, 10 orang murid muncul dari arah lain. Spontan mengambil sikap waspada, menghunus pedang dengan siaga. Siapa kalian? Pekik tanya seorang murid pria, tatapannya sangat tajam, menggenggam kuat gagang pedang. Sudah pasti, ke-10 murid ini waspada dan bertanya-tanya. Sekelompok orang yang mereka jumpai saat ini, sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Seluruh pakaian yang dikenakan serba hitam, lengkap penutup wajah berbentuk aneh, tidak satupun peserta kompetisi yang berseragam demikian. Bunsa menghampiri Wahna dengan tergesa. Saudaraku, mereka teman-temanku. Aku tidak bisa melepas topeng ini. Kalian semua bisa melepas topeng masing-masing. Ucap Wahna memberi tanggapan. Begitu topeng dilepas dari setiap wajah, satu dari 10 murid yang waspada berseru. Bunsa, itu kamu. Selain terpana dengan wajah asli orang-orang bertopeng, ke-10 murid itu tertegun dengan perubahan yang terjadi. Pakaian serba hitam yang sangat seragam dari segala sisi, berubah bentuk dan warna ketika topeng terlepas dari wajah. Bunsa tersenyum, menghampiri ke-10 murid itu. Mereka teman-temanku dari Akademi Buana Raya. Mereka juga yang menyelamatkanku. Dari semua murid, hanya Wahna yang belum melepas topengnya. Dia berkata setelah semua saling sapa. Kita masuk dulu ke dalam gua. Hari sudah hampir gelap. Ke-10 murid, yang tidak lain adalah murid Akademi Surya Dewa, menatap Bunsa begitu mendengar Wahna berbicara. Bunsa mengangguk, tanda bahwa ke-10 murid itu juga dapat memasuki gua secara bersama-sama. Ruangan di dalam gua cukup luas, masih banyak menyisakan tempat meskipun semua orang memasukinya. Dan di gua itu pula, Dayu, Julie, dan Lingga ditawan oleh murid-murid Akademi Surgawi sebelumnya. Seperti yang sudah-sudah, Wahna meletakkan berbagai formasi array di sekeliling dinding gua. Menempatkan setitik elemen cahaya pada langit-langit, membuat ruangan yang gelap menjadi terang benderang. Mengabaikan tatapan heran teman-teman Bunsa, Wahna keluar dari mulut gua, meletakkan berbagai formasi array untuk keamanan semua orang. Selesai dengan tindakan awal, begitu hendak berbalik ke dalam gua, Wahna menoleh ke kiri secara tiba-tiba.
Terbesit tanya di dalam hati. Apakah di sana terdapat formasi array transmisi penerima lagi? Kening Wahna semakin berkerut, mewanti-wanti seluruh personel tetap berada di dalam gua. Jangan keluar sebelum aku kembali. Dimengerti? Jawab serempak seluruh personel. Sementara Wahna melesat ke arah yang tidak diketahui, ke 10 murid Akademi Surya Dewa tertegun. Mereka melihat setiap murid Akademi Buana Raya secara serentak meletakkan ujung jari telunjuk ke pelipis masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Misik Sanhu kepada Bunsa, satu dari ke-10 murid Akademi Surya Dewa yang baru bertemu. Dengan ekspresi bangga, Bunsa balas berbisik. Mereka sedang berkomunikasi melalui telepati. Telepati? Ulang Sanhu, menaikkan alis, menunjukkan raut wajah tidak percaya sama sekali. Apa kau sedang mencoba menipuku? Bukankah untuk dapat melakukan telepati harus berada di tahap kaisar alam? Bunsa mengabaikan Sanhu, bertanya lirik kepada Binta di sebelahnya. Adik, ada pesan apa? Kita harus tetap berada di dalam gua, sampai saudara Wahna kembali. Jawab Binta dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Sanhu dan ke-9 murid yang lain tercengang. Mereka sempat berpikir bahwa Bunsa hanya bercanda sebelumnya. Tapi sekarang, yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan sedang tersaji di depan mata mereka sendiri. Dengan ekspresi penasaran hebat di wajahnya, Sanhu bertanya lirik kepada Binta. Saudaraku, apa benar kalian melakukan telepati? Binta mengangguk, menegaskan. Pemimpin kami sedang memberi perintah. Terkonfirmasi sudah, Sanhu terdiam seketika. Dia benar-benar bingung, tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ayo, kita bikin perapian. Sambil menunggu Wahna, kita membuat daging panggang untuknya. Ajak Saidem kepada semua orang. Di tempat lain, Wahna berjongkok di atas ketinggian sebatang pohon berdaun lebat. Tepat di bawahnya, terdapat sebongkah batu berukuran sangat besar, penuh dengan kerumunan iblis di sekitarnya. Benar saja, ini formasi array transmisi penerima, batin Wahna memastikan. Timbul pertanyaan di benaknya, apakah sebenarnya Akademi Seribu Langit ini ada hubungannya dengan kaum iblis? Kenapa bisa ada formasi array yang terhubung dengan wilayah iblis? Seperti yang terlihat oleh Wahna, bahwa di salah satu sisi dari sebongkah batu besar itu, terdapat dua benda berbentuk bokor, berwarna kuning keemasan. Ukurannya sebesar mangkuk bakso, diletakkan sejajar, terpaut jarak 1 di palengan orang dewasa. Jelas, titik kedua bokor itu adalah media bagi aktifnya formasi array transmisi penerima. Sesekali bersinar dengan cahaya biru muda, membentuk dinding cahaya seukuran pintu. Di bawah, sesosok iblis merah berbadan kekar bak binaraga, berdiri paling menonjol di antara ratusan iblis di sekitarnya. Dengan bibir tebal dan mata melotot sebesar telur ayam, sosok iblis merah itu berkata, kalian semua harus memusnahkan setiap manusia yang kalian temui di sepanjang perjalanan. Mengerti? Hidup iblis! Hidup iblis! Hidup iblis! Pekikan serentak dan serempak terdengar berulang dari kerumunan, meneriakan kalimat semangat juang atas kejayaan kaum mereka. Tiba-tiba, salah satu sosok iblis bermata tunggal memegang kepalanya sendiri, mengeluh. Aduh, kenapa kepalaku menjadi sakit? Tulang-tulangku terasa nyeri. Pekik sosok iblis yang lain, jatuh tersungkur, berguling-guling di semak belukar. Aduh, Biung. Kenapa ini? Energi tubuhku berhenti. Aduh, ototku terasa ditarik-tarik. Seiring suara jeritan berbagai keluhan, satu persatu kerumunan iblis itu jatuh tersungkur. Tidak terkecuali dengan sosok iblis merah, iblis terkuat dari semua, terbaring tak berdaya di tepi batu. Wahna menyeringai, langsung menuju formasi array transmisi penerima. Tepat ketika hendak merilis formasi array serangan, sesosok iblis kuning berbadan kurus muncul di depannya. Flash! Spontan tangan Wahna bergerak menebas, diikuti sebilah pedang yang muncul dari kekosongan, memenggal sosok iblis yang melotot ke arahnya. Selesai dengan berbagai formasi array, Wahna membantai seluruh kerumunan iblis yang sudah terkapar di sekitaran batu. Tidak lama setelah itu, Wahna kembali berjongkok di atas ketinggian pohon yang sama, mengamati area sekeliling, memastikan keberadaan iblis maupun monster, terutama ada tidaknya formasi array transmisi penerima. Ada yang bertarung? Pikir Wahna menatap arah tertentu, mendeteksi fluktuasi energi yang sangat kacau di kejauhan. Dengan 2 kali teleportasi, Wahna mendekati area pertarungan yang terdeteksi. Tetap dari ketinggian pohon, ia melihat 5 orang murid sedang bertarung melawan 5 sosok pria parubaya. Kendati pria parubaya, tubuh kelimanya berwarna hijau semua. Ada yang bermata 1, ada pula yang lebih dari 3. Intinya, wajah kelima pria hijau itu berantakan total. Kekuatan kedua kelompok cenderung sama, tapi karena kekuatan jiwa kelima murid terlalu rendah, serangan mereka sering salah arah. Halusinasi sedang merasuki setiap pikiran. Dari pertarungan kedua kelompok, Wahna tersenyum aneh ketika melihat area sekitar. Tampak 30-an orang murid perguruan langit sedang bersembunyi di banyak tempat. Ada yang berada di atas ketinggian pohon, ada pula yang berjongkok di balik semak belukar. Mereka semua tersebar pada titik yang berbeda-beda. Kling! Muncul tepat di belakang seorang murid yang sedang bertengger di sebuah dahan pohon. Wahna memenggangnya seketika. Menghilang lagi, Wahna muncul di belakang atau di samping para murid yang bersembunyi, memenggal mereka semua tanpa tersisa. Kurang dari 5 menit, 30 orang murid perguruan langit dikirim keluar dari ruang dimensi tanpa tahu apa penyebabnya. Pada titik ini, kondisi kelima murid yang sedang bertarung melawan kelima sosok iblis mulai terdesak dan penuh luka. Mereka tidak akan bertahan lebih lama. Wahna bertindak, menembakkan bilah energi mental tak kasat mata, menyasar kelima sosok iblis. Flash! Selaras dengan suara tebasan mengiris udara, kelima sosok iblis yang sedang bertarung
tiba-tiba jatuh tersungkur ke lantai tanah. Kepala mereka terlepas dari badan begitu saja. Mendapati perubahan peristiwa yang begitu tiba-tiba, kelima murid tertegun sejenak. Kembali waspada seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling. 2 tarikan napas kemudian, kelima murid melihat seseorang mendarat perlahan dari ketinggian. Berdiri sepuluhan meter dari posisi mereka. Berpakaian hitam, mengenakan penutup wajah dengan rupa aneh. "Senior, terima kasih atas bantuan senior," ucap salah seorang murid sambil membungkuk. Dia langsung menyadari bahwa kelima iblis yang menjadi lawan sebelumnya terbunuh oleh sosok tak dikenal ini. Sosok yang dipastikan adalah Wahna. Mengangguk dan bertanya, "Melihat pakaian yang kalian kenakan, apakah kalian dari Akademi Surya Dewa?" "Benar, senior," jawab salah seorang murid, menegaskan kemudian, "Kami terpisah sejak awal hari kompetisi. Sebelumnya kami berjumlah 13 orang, tapi hanya mampu bertahan 5 orang. Beberapa teman kalian sedang berada di tempatku. Di malam hari, iblis atau monster akan semakin kuat dan lebih ganas. Apakah kalian akan ikut bersamaku?" ajak Wahna menawarkan. Kelima murid membungkuk seketika, salah satu dari mereka berkata, "Terima kasih, senior. Kebetulan 3 dari kami perlu mencari tempat aman untuk pemulihan." Menghampiri kelima murid itu, Wahna berkata dengan nada serius, "Saling berpegangan satu sama lain, lalu tutup mata kalian rapat-rapat. Sebelum aku meminta, jangan pernah membuka mata. Harap tidak melanggar." Meski kelima murid itu tidak mengerti dan bingung, tidak ada pilihan sekaligus tidak ada kemampuan untuk menolak, mereka mengikuti apa yang diinstruksikan. Tidak berselang lama setelah berteleportasi, Wahna berkata, "Silakan buka mata kalian." Begitu membuka mata, kelima murid itu langsung terkejut linglung. Pemandangan yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, terpampang jelas di depan mata. "Ayo masuk," ajak Wahna sambil melangkah menuju mulut gua. Kelima murid kembali terpana, sosok berpakaian hitam itu memasuki sebongkah batu besar yang utuh. Tidak terlihat ada lubang sama sekali. "Apakah ini susunan area ilusi, senior?" tanya seorang murid memberanikan diri. "Benar," angguk Wahna, kembali mengajak kelima murid yang masih berdiri tak bergerak. "Ayo masuk." Begitu melewati mulut gua, kelima murid itu langsung ternganga. Tatapan kelimanya tertuju ke langit-langit, melihat cahaya putih yang menerangi. Dan ketika pandangan tertuju ke arah kerumunan, kelima murid terkejut untuk yang kesekian kali. Berseru serempak seketika, "Bunsa! Sanhu!" Di saat yang sama, Bunsa dan ke-10 murid yang lain juga berseru, "Jarkan! Jumintan!" Mereka, murid-murid Akademi Surya Dewa, saling menghampiri, berpelukan satu sama lain, melampiaskan kegembiraan, melepas kekhawatiran yang selama ini melanda pikiran. Suasana menjadi sedikit haru. 6 hari di dalam ruang dimensi, menghadapi segala tekanan baik penindasan aura maupun jiwa, membuat mereka benar-benar merasa berada di dalam neraka tanpa api. "Bagaimana kalian bisa ke sini?" Sanhu langsung bertanya. "Kami ditolong oleh seniorin." Jumintan tidak melanjutkan ucapannya. Dia tertegun seketika. Tepat ketika dia menoleh, Wahna membuka topeng yang menutup wajahnya. Kecuali Bunsa, menyaksikan wajah Wahna yang sebenarnya, semua murid Akademi Surya Dewa langsung terpana. Awalnya, mereka berpikir bahwa Wahna adalah seorang murid elit yang usianya jauh lebih tua, atau paling tidak sama dengan mereka. Tapi kini, semua murid benar-benar merasa tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Wahna tersenyum, terlebih melihat sosok Jumintan yang masih mematung dengan jari telunjuk tertuju ke arahnya. Wahna menyunggingkan senyum, menampilkan deretan giginya. "Aku bukan senior, tapi seorang junior. Saudaraku, terima kasih," ucap Bunsa seketika, membungkuk dalam-dalam ke arah Wahna, diikuti serempak oleh seluruh murid Akademi Surya Dewa yang lain. "Terima kasih, saudaraku. Tidak perlu hormat segala. Lebih banyak saudara, maka lebih baik dan lebih bagus," ujar Wahna melambai ringan, lantas mengalihkan perhatian. "Ayo kita makan daging dulu. Sepertinya sudah hampir matang." Sambil menikmati daging panggang, Jarkan, Sanhu, Bunsa, dan murid-murid Akademi Surya Dewa yang lain saling bercerita apa saja yang mereka alami selama di ruang dimensi. Mendengarkan ini, Wahna sedikitnya dapat mengetahui bahwa karakter murid-murid Akademi Surya Dewa pada dasarnya sama seperti teman-temannya, saling bantu, bahu-membahu satu sama lain dalam segala hal. Sangat disayangkan, mereka tidak bersamanya ketika memasuki ruang dimensi, sehingga posisi mereka terpisah hingga sulit bertemu satu sama lain. Menyerahkan 30 token peserta kepada Jarkan, Wahna berkata, "Ketika kalian bertarung dengan para iblis, ini adalah token peserta dari murid-murid perguruan langit yang bersembunyi di sekitar. Transfer saja poinnya untuk kalian. Saudaraku, kami tidak melakukan apapun. Token peserta ini tetap menjadi milikmu." Tolak Jarkan dengan enggan, benar-benar merasa sungkan, sedikit menundukkan kepala dirasa hormat. Moyo langsung tertawa kecil, berkata kepada Jarkan, "Saudaraku, dia tidak lagi membutuhkan poin. Coba lihat poinnya. Namanya Wahna di daftar peringkat." Bergegas, semua murid Akademi Surya Dewa melihat daftar peringkat pada token peserta masing-masing. Saat itu juga, semuanya menjatuhkan rahang, tidak terkecuali Bunsa. Tatapan mereka silih berganti dan berulang-ulang, antara melihat daftar peringkat dan memandang Wahna, yang saat ini tetap duduk menikmati daging panggang. Sanhu memekik tanpa sadar. "Poinnya mencapai 10 miliar lebih. Iblis dan monster macam apa yang dibunuhnya? Seberapa banyak yang sudah dibantai? Ribuan," sahut Bunsa singkat. Hening, tidak satupun murid-murid Akademi Surya Dewa yang bersuara. Ingin rasanya menolak untuk percaya.
Tapi melihat jumlah poin yang begitu tinggi, hanya takjub dan takjub yang ada di pikiran mereka. 10 besar berasal dari Akademi Buana Raya semua. Ucap Jarken dengan mata melebar, masih menatap token peserta miliknya sendiri. Heru menanggapi. Kami tidak terlalu mementingkan 10 besar. Yang paling penting, kami tetap bekerja sama. Setuju. Sahut serempak semua personel, mengacungkan jempol dan anggukan ke arah Heru. Bunsa langsung berdiri, kembali membungkuk ke arah Wahna. Saudaraku, izinkan teman-temanku mengikuti kelompokmu hingga akhir kompetisi besok. Wahna tersenyum mengangguk, lalu berkata. Saudara Saidem akan mengatur posisi kalian semua dalam tim hijau. Dimengerti? Sahut Saidem seketika, sedikit menundukkan ke arah Wahna. Melihat kondisi Jarken dan keempat murid yang lain, Wahna menyerahkan sebuah botol jok berwarna hijau. Aku punya pil pemulihan ini untuk luka-luka kalian. Jangan gunakan pil pemulihan yang lain. Luka kalian sudah terkontaminasi aura iblis. Saudaraku, terima kasih. Ucap serempak Jarken dan keempat lainnya, langsung membungkuk kemudian. Aku akan keluar dulu. Jangan meninggalkan gua sebelum aku kembali. Peringat Wahna kepada teman-temannya. Dimengerti? Jawab serempak semua personel, membuat murid-murid Akademi Surya Dewa terpana. Kekompakan dan ketegasan para murid Akademi Buana Raya memang sangat berbeda menurut mereka. Melihat Wahna keluar dari mulut gua, Sanhu bertanya dengan wajah penasaran. Apakah saudara Wahna adalah seorang murid elit? Usianya tampak masih sangat muda. Semua murid Akademi Buana Raya tersenyum. Setiap kepala merasakan kebanggaan saat ini. Saidem menjawab. Dia murid pelataran luar, dan juga murid baru. Murid pelataran luar. Serga serempak semua murid Akademi Surya Dewa, menatap bodoh ke arah Saidem. Juli menimpali perkataan Saidem. Di kelompok kami, ada 7 orang murid pelataran luar yang mengikuti kompetisi, termasuk Wahna. Murid pelataran luar? Ulang Sanhu, benar sulit baginya untuk percaya, bergumam keheranan. Murid pelataran luar sudah bisa bertarung dengan ratusan monster. Apa kalian tidak berbohong pada kami? Tanya Sanhu memastikan. Alis kirinya terangkat tinggi. Saidem berkata dengan senyum bangga. Untuk memastikan, kalian bisa datang sendiri ke Akademi Buana Raya kami. Semua pelatihan dan strategi dilakukan oleh pemimpin kami, Wahna. Sambung Binta, dirinya benar-benar merasa bangga menjadi murid Akademi Buana Raya saat ini. Padahal usianya masih sangat muda. Gumam Jarken, lantas bertanya. Oh ya, apakah kalian tahu kultivasinya? Aku tidak bisa merasakan atau melihatnya sama sekali. Semua murid Akademi Buana Raya saling bertukar pandang, masing-masing menggelengkan kepala kemudian. Melihat ini, Bunsa berkata. Tempo hari dia menerobos, dan dari pancaran energi yang aku rasakan, sepertinya tahap jenderal alam, tapi tidak diketahui pada tingkatan apa. Jenderal alam? Lagi, semua murid Akademi Surya Dewa berseru serempak, benar-benar tidak ada habisnya untuk terkejut. Bab ke-113. Hampir 1 jam lamanya, murid dari kedua akademi saling berbincang. Mayoritas mengulas ulang tentang nasib sial yang dialami murid-murid Akademi Surya Dewa. Dalam kelompoknya, Sanhu adalah satu-satunya murid yang berhasil melarikan diri dari sergapan murid-murid Akademi Seribu Langit. Dan hampir tidak jauh berbeda dengan murid-murid Akademi Surya Dewa yang lain, hingga mereka dipertemukan di dalam gua yang sama. Tepat pada saat ini, Wahna kembali ke dalam gua. Langsung merilis sebuah formasi array, diletakkan pada salah satu sisi dinding, membentuk 3 layar array, masing-masing seukuran papan tulis kelas. Melihat tempat yang ditampilkan salah satu layar array, Dayu berkata, bukankah ini padang rumput yang menyeramkan itu? Wahna mengangguk. Malam ini adalah malam terakhir dalam kompetisi. Jetty, aku ingin bersantai saja sambil menonton adegan indah. Semua murid Akademi Surya Dewa saling bertukar pandang, lalu menatap Bunsa. Dia adalah orang yang dianggap paling mengetahui. Belum sempat Bunsa mengatakan apapun, layar array ketiga, paling kanan dari sudut pandang semua orang, menampilkan sekelompok orang sedang berjalan dengan waspada. Itu murid-murid dari Akademi Seribu Langit. Ucap Jarken lirih, kebencian mendalam terlihat di sorot matanya. Ingin sekali aku meledakkan mereka. Geru 7 Minten terpenggal dengan sendirinya, suara rentetan ledakan terdengar tiba-tiba dari layar array ketiga. Dar! Para murid Akademi Seribu Langit yang ditampilkan layar array, kini tampak hangus dengan wajah kehitaman, rambut berantakan, pakaian koyak di segala sisi, banyak asap mengepul liar dari kepala. Hahaha. Gelak tawa pecah seketika, terutama dari murid-murid Akademi Surya Dewa. Ini pertama kalinya mereka menyaksikan kejahilan Wahna. Kamu memasang jebakan lagi? Tanya Nindi dengan tawa kecilnya. Belum sempat Wahna menjawab, suara ledakan terdengar bertubi-tubi dari layar array ketiga, bergema di dalam gua. Dah. Sambil menyeka air liur yang berantakan akibat tertawa lepas, Sanhu bertanya dengan ekspresi heran. Saudaraku, jebakan apa yang kamu letakkan? Kenapa seperti ada kilatan petir begitu? Array guntur. Jawab Wahna singkat. Array guntur. Ulang Sanhu dan Jarken dan serempak, tertegun bersama, bergumam heran menatap Bunsa. Memang ada array guntur. Sial! Kenapa ada tanah yang berisi petir seperti ini? Dengan marah Bawok Dege mengutuk area yang dipijaknya. Tidak ada tanggapan dari murid-murid Akademi Seribu Langit yang lain. Mereka diam di tempat, tidak berani menggerakkan kaki walau hanya selangkah. Tapi tiba-tiba, Bawok Dege dan yang lain memucat bingung di saat berikutnya. Segerombolan monster sedang menatap dari segala arah. Benar-benar terkepung total.
Sekelompok monster berkekuatan lumayan, antara tahap prajurit alam tingkat ke-9 hingga tahap jenderal alam tingkat rendah. Jumlahnya, tidak perlu ditanyakan lagi. Sangat banyak. Merasa situasi sudah tidak memungkinkan untuk berdiam diri, Bao Dege dan murid-murid yang lain langsung berhamburan menyelamatkan diri. Berlari ke sana dan ke sini, menciptakan suara ledakan bertubi-tubi. Murid-murid yang berada di tahap prajurit alam, berusaha terbang semaksimal mereka bisa. Tapi belum sampai ke tepian padang rumput, terjangan monster langsung menyambut dan menerkam, mencabik-cabik dengan ganas. Dar! 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 Suara ledakan terdengar menggema terus-menerus, disertai percikan kilat berwarna biru keunguan, menghiasi area padang rumput yang tidak lagi lengang. Baik kawanan monster maupun para murid Akademi Seribu Langit, semuanya dipenuhi terluka parah, hangus dengan aroma daging terbakar. Sementara itu, Wahna tersenyum sesekali. Bersandar pada dinding gua agak landai, mendengar notifikasi sistem yang terus berdering tanpa henti. Di saat yang sama, gelak tawa dari semua murid tidak berhenti. Benar-benar gembira melihat kesialan yang dialami para murid Akademi Seribu Langit. Namun tiba-tiba, Wahna menoleh dan menatap mulut gua. Memberi perintah dalam telepati di saat berikutnya, kuning. Keluarkan senapan kalian. Ada beberapa orang di luar yang mendekati mulut gua. Gerak spontan, kelima personel tim kuning berdiri, mengeluarkan senapan masing-masing, bergegas ke tepi mulut gua, mengambil posisi berlutut dengan satu kaki, siaga membidik sasaran. Sudah barang tentu, perilaku personel tim kuning mengejutkan para murid Akademi Surya Dewa. Sigap, mereka juga mengambil sikap waspada. Ada apa? Tanya Jarken berbisik pada Bunsa. Esti. Bunsa mengeluarkan suara dengan jari telunjuk menempel di ujung mulut, tanda agar semua orang tetap diam. Suasana di dalam gua menjadi hening. Bahkan napas pun terkesan tertahan oleh semua orang. Kecuali personel tim kuning yang sedang bersiaga, semua orang menatap layar ray paling kiri. Tampak 50-an sosok iblis berbagai wajah, sedang berjalan santai ke arah gua. Refleks, murid-murid Akademi Surya Dewa menghunus pedang, bersiap untuk bertarung sampai akhir. Wahna berbicara saat ini. Tenanglah, mereka berlima akan menangani semuanya. Sanhu langsung protes. Saudaraku, jumlah iblis itu lumayan banyak. Bagaimana mungkin 5 orang bisa Ucapan Sanhu terputus dengan sendirinya, melihat layar array dengan tatapan bingung. Sekelompok iblis itu berjatuhan tiba-tiba, satu persatu tersungkur tanpa diketahui apa penyebabnya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan tidak ada aura apapun yang terpancar. Kelima orang yang bersiaga di tepi mulut gua, masih seperti itu posisinya. Para murid Akademi Surya Dewa benar-benar dibuat terperangah. Yang sempat mereka lihat hanyalah gerakan jari telunjuk dari kelima personel tim kuning. Jari telunjuk itu bergerak maju mundur dalam sesaat, seolah sedang menekan sesuatu, terletak pada alat aneh yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Tapi ketika jari telunjuk itu bergerak, satu sosok iblis jatuh tersungkur ke lantai tanah, mati begitu saja di saat berikutnya. Hanya dalam 5 menit, 50 sosok iblis dibantai habis oleh tim kuning. Dan itu dilakukan hanya dengan menggerakkan jari telunjuk. Benda apa itu sebenarnya? Bisik Bunsa bertanya Binta. Sejak bergabung, dia baru mengetahui adanya senapan di tangan personel tim kuning. Binta menjawab dengan ringan. Itu disebut senapan sniper? Pemimpin kami yang memberikannya. Senapan? Ulang Bunsa, kembali bertanya dengan raut sangat penasaran. Apakah benda itu sejenis senjata? Kenapa tidak ada energi yang bisa dirasakan? Benar, benda itu sejenis senjata. Angguk Binta, mempertegas kemudian. Dan memang itu kelebihannya, tidak bisa terdeteksi dengan tingkat kultivasi setinggi apapun. Dan senjata itu mampu melihat dalam kegelapan. Sehebat itu. Ulang Bunsa sekali lagi. Berseru menatap takjub ke arah senapan tim kuning. Luar biasa. Bukan hanya pelatihan kalian yang luar biasa, tapi senjata yang kalian miliki juga luar biasa. Pantas saja kalian bisa membunuh ratusan iblis dengan sangat cepat. Kalian memang layak disebut luar biasa. Imbu Bunsa berseru tulus memuji. Tidak terduga, Jarken tiba-tiba berdiri, menghampiri Wahna, lalu membungkuk dalam-dalam. Saudaraku, bersediakah kamu mati kami suatu hari nanti? Bukan hanya murid Akademi Buana Raya yang terkejut, semua murid Akademi Surya Dewa juga tertegun melihat tindakan Jarken. Jarken adalah murid terkuat dari seluruh peserta yang dikirim dalam kompetisi. Selain itu, Jarken adalah putra dari Master Akademi Surya Dewa. Dengan statusnya itu, tentu Jarken memiliki kebanggaan tersendiri dalam pelatihan di Akademi. Tapi sekarang, tepat di depan mata, mereka melihat Jarken rela membungkuk dan memohon kepada Wahna. Wahna tersenyum. Duduklah, bukankah kita semua bersaudara? Aku tentu bersedia. Hanya saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman, aku harus bertemu dengan Master Akademi Surya Dewa dan Master Akademi Buana Raya. Kami akan menyampaikan hal ini kepada Master Akademi kami. Terima kasih atas kesediaannya, saudaraku. Ucap Jarken dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ekspresinya tampak sangat bersemangat ketika mendengar kesediaan Wahna. Hari ke-7, hari terakhir berlangsungnya kompetisi antar akademi, tiba ditandai dengan terbitnya matahari. Masih di dalam gua, semua murid membuka mata secara perlahan. Keluar dari posisi meditasi berkultivasi, menghentikan sementara waktu proses akumulasi energi di dalam tubuh. Melihat Wahna masih tertidur pulas, dan itu dengan posisi miring di lantai gua. Bahkan terdengar sedikit mendengkur, tanda tanya besar bergulir di benak setiap murid Akademi Surya Dewa. Kalian tidak perlu heran. Awalnya kami sama dengan kalian semua. Tapi dia memang begitu. Waktunya tidur, ya tidur. Berkultivasi. Aku sendiri belum pernah melihatnya. Ujar Moyo dengan santai, sambil menggerakkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, meregangkan ototnya yang kaku. Mendengar Moyo, terkejut sudah pasti.
Semua murid-murid Akademi Surya Dewa terdiam 1000 bahasa, benar-benar kehilangan kata-kata. Begitu Jarken hendak mengajukan tanya, Wahna terbangun dari tidurnya. Perlahan mengambil posisi duduk, sambil menguap. Dia merentangkan kedua tangan ke samping, meregangkan otot-ototnya. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Telah berhasil membunuh iblis tahap jenderal alam tingkat kelima. Poin pengalaman. Sistem. Ting. Selamat, Tuan. Kultivasi telah berhasil menerobos ke tahap jenderal alam tingkat ke-9. Seketika, arus energi di luar gua berfluktuasi, melaju melalui mulut gua, tertuju ke arah Wahna, yang saat ini masih merentangkan tangan dan memejamkan mata. Dia menerobos. Sanhu tidak bisa tidak berseru. Pancaran energi yang sangat kuat dari tubuh Wahna benar-benar tidak bisa menipu. Saidem, Boski, Binta, dan semua personel Akademi Buana Raya hanya bisa tersenyum tipis sambil menggelengkan kepala. Ini adalah yang kesekian kalinya mereka melihat Wahna menerobos dengan cara yang sangat aneh dan mustahil. Melihat Wahna sudah membuka mata dan terlihat baik-baik saja, bahkan tidak ada perubahan ekspresi, Bunsa tidak bisa tidak bertanya. Bukankah beberapa hari yang lalu kamu sudah menerobos? Dan sekarang, kamu menerobos lagi? Wahna menyunggingkan senyum. Kebetulan. Ulang serempak semua orang, dan tentu saja tidak termasuk murid-murid Akademi Buana Raya. Memang ada menerobos kebetulan. Gumam Jarken, dibuat ternganga oleh jawaban Wahna. Kini Saidem yang bertanya. Saudaraku, apakah kultivasimu sudah mencapai tahap jenderal alam? Aku merasakan energi pada tubuhmu melebihi tahap prajurit alam. Melihat semua orang sedang menatapnya, Wahna mengangguk kepalanya sendiri, pun tersenyum dalam jawaban singkat. Aku beruntung. Tanpa terkecuali, semua orang terdiam membisu. Mendengar jawaban Wahna yang aneh, ingin rasanya mereka memuntahkan darah. Menonjok wajah Wahna berulang kali, melampiaskan rasa frustasi yang melanda. Bagaimana dia bisa menyebut beruntung? Hanya dalam beberapa hari saja, dia menerobos 2 kali. Ini lebih kejam dari monster. Batin Bunsa menatap dengan takjub. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Ajak Wahna seketika, mengalihkan perhatian semua orang. Jenius? Bukan. Ini bukan jenius. Tapi monster. Gumam Sanhu sambil bangkit berdiri. Seperti yang aku sampaikan tadi malam, hari ini hanya tim kuning yang menggunakan topeng. Sedangkan yang lainnya, bergerak sesuai formasi. Ujar Saidem sebelum keluar dari mulut gua. Sesuai petunjuk dan di bawah perintah Saidem, murid-murid Akademi Surya Dewa mengikuti tim merah dan tim hijau. Melihat ketiga tim bergerak dengan formasi aneh namun saling mendukung, murid-murid Akademi Surya Dewa memandangnya penuh takjub. Pelatihan mereka sungguh luar biasa. Batin Jarken penuh kekaguman. Seperti hari-hari sebelumnya, perjalanan kelompok Wahna selalu menghadapi segerombolan monster maupun kawanan iblis. Tapi berkat kerjasama yang baik dari semua personel, seluruh rintangan dibantai habis dengan mudah. Luar biasa. Seru Jarken di benak, muncul pertanyaan yang sulit terjawab. Bagaimana cara mereka berkomunikasi sehingga bisa melakukan serangan tepat waktu? Bukan hanya Jarken, Sanhu, dan yang lainnya juga memiliki pemikiran dan pertanyaan yang sama. Efektivitas pertempuran tidak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga pengaturan strategi yang andal. Dan yang paling mengagumkan dari semua itu, seluruh personel tidak memiliki kultivasi yang terbilang tinggi. Hanya beberapa orang saja dengan kekuatan tahap prajurit alam, sedangkan sisanya berada pada tahap yang jauh lebih rendah. Tetapi mereka mampu mengkolaborasikan keahlian, sehingga menghasilkan serangan yang mematikan. Pemandangan beberapa pertempuran dalam perjalanan singkat ini, membuat Jarken dan yang lain semakin memantapkan diri untuk mengikuti pelatihan dari seorang Wahna. Matahari sudah mulai meninggi, menunjukkan waktu menjelang siang. Ini juga sebagai tanda bahwa hari kompetisi antar akademi sebentar lagi akan berakhir dalam beberapa jam kemudian. Tapi tiba-tiba, token peserta dari murid-murid Akademi Surya Dewa mengeluarkan cahaya, berkedip-kedip dengan warna putih. Semua personel ke titik pusat. Wahna memberi instruksi melalui telepati. Mendarat pada titik kumpul semua orang. Wahna membuka topeng dan berkata, "Sepertinya, kita akan keluar dari ruang dimensi." Bunsa mengerutkan kening. Seharusnya masih beberapa jam lagi menuju tengah hari. Tapi kenapa sudah diakhiri? Baru saja Bunsa berkata, tubuh para murid Akademi Surya Dewa mulai memudar. Mereka segera menghadap ke arah Wahna, berucap serempak. "Terima kasih, saudaraku." Wahna dan teman-temannya tersenyum mengangguk, menyaksikan kepergian Bunsa dan yang lain. "Saudaraku, terima kasih telah membantu kakakku dan teman-temannya," ucap Binta sambil membungkuk ke arah Wahna. Wahna menepuk ringan bahu Binta. "Kita semua harus saling membantu. Bukankah itu tujuan kita menjadi kuat? Kelak, aku ingin setiap orang dari kalian semua mempunyai sebuah tim dari para murid Akademi Buana Raya. Gunakan pengalaman ini untuk melatih mereka." Imbu Wahna penuh harap. Mendengar keinginan Wahna, semua orang terdiam. Hal itu tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh di benak mereka. Awalnya mereka hanya ingin berlatih dan meningkatkan kemampuan diri. Tapi setelah mendengar apa yang diutarakan Wahna, setiap kepala merubah cara pandang yang selama ini tertanam. Tanpa sadar, rasa kebersamaan dan jiwa patriotisme terhadap Akademi Buana Raya mereka memuncak hingga ke titik tidak terbayangkan. "Aku sangat bersedia. Bagiku, sekalipun aku seorang senior di akademi, kamu adalah pemimpinku, saudaraku," ujar Saidem, membungkuk dengan hormat. "Demikian juga dengan aku. Kamu adalah pemimpin bagiku, saudaraku." Timpal Boski juga ikut membungkukkan badan dalam-dalam. Satu persatu, semua murid berkata dengan makna yang sama,
siap dan setuju atas keinginan Wahna, yang menurut mereka adalah masa depan bagi semua orang. Kamu hebat, Wahna. Aku semakin menyukaimu. Batin Dayu memandang Wahna tanpa berkedip. Wahna tersenyum hangat. Perubahan drastis pada teman-temannya benar-benar dapat dia rasakan. Bukan perubahan negatif, tapi perubahan menuju peningkatan yang lebih baik. Wahna menanggapi dengan ekspresi serius. Aku akan selalu mendukung dalam pelatihan setiap tim yang kalian bentuk nantinya. Yang utama bukan kuat, tapi kesetiaan. Bagaimana pola pelatihannya? Nanti kita bicarakan di akademi sambil memanggang daging istimewa. Imbu Wahna tersenyum kepada semua. Daging istimewa? Ulang Nindi penasaran. Tangannya langsung lengan kanan Wahna. Melihat Nindi yang bereaksi cepat, Dayu jelas tidak ingin ketinggalan. Padahal biasanya, Dayu yang mendahului. Tapi entah kenapa, sekarang Nindi yang menyalipnya. Wahna terdiam tidak berdaya, hanya mengembuskan napas panjang. Kedua gadis di sisinya, sama-sama pribadi yang sangat baik dan terhormat menurutnya. Mendapati token peserta mulai bercahaya dan berkedip-kedip, Wahna berkata sambil melihat ke sekeliling. Kita akan keluar dari ruang dimensi. Setiap orang menghela napas panjang, juga memandang sekeliling, melihat tempat yang meninggalkan kesan tersendiri selama 7 hari kompetisi. Tidak lama setelahnya, tubuh kelompok 16 orang Wahna mulai memudar, hilang dari pandangan kemudian. Akademi Buana Raya. Kita menang Aang. Kita juara ah. Akademi Buana Raya kita menang Aang. Sorak-sorai para murid dari berbagai pelataran bergema di tengah alun-alun. Banyak murid yang melompat-lompat kegirangan, tidak sedikit pula yang berurai air mata bahagia, melampiaskan kegembiraan yang tak terduga. Kemenangan Wahna dan kelompoknya bukan hanya kemenangan individu, tapi sekaligus kemenangan akademi. 2 kemenangan diraih dalam satu waktu. Turut duduk di teras utara aula utama, Tetua Pon tersenyum semeringah. Bocah gila itu benar-benar selalu membuat kejutan. Master Akademi menimpali. Luar biasa. Poinnya tidak terkejar. Dan, kita menang. Kita akan memiliki area pertokoan itu. Murid-murid kita akan bertambah kuat. Kita menang. Kita menang Aang. Master Akademi langsung bersorak, melompat-lompat seperti anak kecil, tapi matanya sudah memerah berkaca-kaca. Para tetua yang duduk di belakang langsung terpana menyaksikan tindakan Master Akademi mereka. Sungguh di luar dugaan, dan ini adalah pertama kali bagi mereka melihat betapa gembiranya sang Master Akademi. Dengan pandangan tidak beralih dari layar array, Tetua Nengje melontarkan kekagumannya. 16 orang melawan 100 orang. Bukan, tapi ratusan orang di tengah ribuan gerombolan monster dan kawanan iblis berkekuatan jauh lebih tinggi. Ini benar-benar seperti mimpi. Tetua Pon tersenyum, terus menatap wajah Wahna di layar array penuh kekaguman. Membatin, kamu luar biasa, nak. Master Akademi yang sudah kembali tenang berujar saat ini. Secara pribadi, aku akan memberi hadiah kepada bocah itu. Sepanjang aku mampu, aku akan memberikan apa saja yang dia minta. Bab ke-114. Kerajaan Liba. Istana Utama. Selama kompetisi berlangsung, Raja Liba tidak selalu berada di depan layar array. Tugasnya sebagai seorang kepala negara lebih utama dibandingkan yang lain. Dan tepat pada saat ini, seorang ajudan raja berdiri di ujung pintu ruangan, melapor dengan hormat. Paduka, Tuan Putri dan kelompoknya memenangkan kompetisi secara keseluruhan. Dayu menang. Semuanya. Mengatakan itu, Raja Liba bergegas ke area belakang istana utama, tempat di mana layar array terpasang di sebuah aula. Begitu tiba di aula belakang, permaisuri langsung menyambut, menunjuk jari ke arah layar array, menampilkan Dayu dan kelompoknya sedang berdiri di panggung kehormatan. Suamiku, putri kita menang. Luar biasa. Seru Raja Liba dengan sangat bersemangat, menoleh ke arah ajudan raja. Aku ingin melihat rekaman kristal seluruh kompetisi. Segera, Yang Mulia. Jawab ajudan raja dengan hormat. Luapan kegembiraan tidak hanya di Akademi Buana Raya dan Istana Utama Kerajaan Liba, seluruh wilayah yang memasang layar array bersorak penuh sukacita. Di kota Jemak, Lina berteriak dan melompat kegirangan. Melihat Wahna dan teman-temannya berdiri sebagai pemenang adalah sebuah kebanggaan yang tak terkira. Demikian pula dengan keluarga Mension Harapan. Bersorak gembira sudah pasti, mengeluh-elukan nama Wahna terdengar acap kali, terlontar dari pekikan setiap anak yang tidak dapat dihindari. Berada di gendongan bibi Rusmi, Winnie menunjukkan tinjunya yang kecil. Aku ingin menjadi seperti kakak Wahna. Juga dengan banyak tempat yang lain. Orang-orang tidak pernah menyangka bahwa putra dan putri atau saudara mereka akan menjadi pemenang dalam 2 kejuaraan sekaligus. Padahal sebelumnya, banyak kepala yang sangat pesimis. Dengan jumlah peserta yang sangat sedikit, banyak pikiran yang telah memastikan tidak mungkin Akademi Buana Raya menjadi pemenang. Kini, nama Akademi Buana Raya digaungkan banyak orang, dibicarakan di setiap sudut, melejit tinggi ke pikiran setiap asa, seolah menjadi satu-satunya tujuan menimba ilmu dan kekuatan. Tidak hanya sekadar menjadi harapan keluarga, tapi juga menjadi idola bagi para kaum pemuda. Membuat mereka semakin giat berlatih, sangat berkeinginan bisa diterima sebagai murid Akademi Buana Raya. Semua orang tahu benar bahwa untuk menjadi murid Akademi Buana Raya bukanlah perkara mudah. Institusi itu tidak mengenal anak siapa atau saudara siapa, tapi berdasarkan kualitas dengan standar yang telah ditentukan. Kota Ningkusari. Pada saat ini, di dalam ruang penginapan, ketiga tetua selalu tersenyum dengan wajah berseri-seri. Sesekali mereka mencuri pandang, melirik Wahna dalam diam, seolah menyatakan rasa terima kasih dan kebanggaan. Wija menyerahkan 4 cincin penyimpanan kepada Wahna. Saudaraku, cincin penyimpanan pertama berisikan bahan berguna dari monster. Cincin kedua berisi benda rampasan dari para murid. Yang ketiga adalah tanaman obat. Sedangkan cincin yang keempat berisi barang-barang dari para iblis.
Wahna mengambil cincin penyimpanan keempat. Barang-barang ini harus dinetralkan terlebih dahulu dari aura iblis. Jika tersentuh manusia apalagi orang biasa, bisa berbahaya dampaknya. Untuk bahan dari monster dan tanaman obat, pilah menjadi 2. Kualitas yang terbaik, serahkan ke balai obat. Dan sisanya, kalian bisa jual ke toko-toko yang ada di sekitaran Akademi Buana Raya kita. Mereka juga harus mendapatkan bagian atas kemenangan kita. Untuk pembagiannya, kalian bisa atur sendiri. Lalu, bagaimana denganmu? Tanya Saidem mengerutkan kening, menegaskan kemudian. Saudaraku, kami sungguh tidak layak mendapat hadiah dan uang dari penjualan hasil buruan. Sementara kamu tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Aku masih punya koin emas. Sahut Wahna sambil tersenyum. Lantas berkata, begini saja. Koin emas dari kemenangan 10 besar yang kita kumpulkan. Bagikan kepada seluruh murid. Masalah siapa yang patut mendapatkan, kalian yang paling tahu. Atau poin kontribusi yang nantinya akan kalian dapatkan dari balai obat. Bisa dibagi rata kepada seluruh murid. Lagi pula, poin kontribusi yang kalian miliki saat ini sudah melimpah. Saudaraku, terima kasih. Ucap Saidem, membungkuk dengan hormat, silih berganti diikuti oleh yang lain. Di sudut ruangan, ketiga tetua terpana dalam pikiran masing-masing. Dengan harta yang begitu melimpah, Wahna, murid termuda mereka itu, masih tetap mengutamakan akademi, menyisihkan bahan obat kualitas terbaik untuk institusi. Di samping itu, murid termuda mereka ini tidak mengambil bagian atas jerih payahnya, tapi malah membagikan semuanya kepada yang lain begitu saja. 2 langkah menghampiri Wahna, Tetua Sanin tersenyum ramah. Teman kecil, kamu sangat bermurah hati. Layak dicontoh oleh murid-murid yang lain. Wahna sedikit membungkuk. Selama akademi merasa memiliki murid, maka murid akan merasa memiliki akademi. Mendengar tanggapan Wahna, ketiga tetua kembali terpana, saling memandang satu sama lain. Menurut mereka, sepenggal kalimat itu mengandung makna yang dalam, patut menjadi tolok ukur di Akademi Buana Raya nantinya. Tetua Sanin memandang Wahna penuh arti, rumit dan kagum campur aduk di benaknya. Dan tiba-tiba langsung melotot saat ini. Kultivasimu? Kenapa aku sekarang tidak bisa melihat kultivasimu? Wahna menyunggingkan senyum, menggaruk bagian belakang kepalanya sendiri, tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya nyengir. Melihat ini, Saidem berkata, pimpinan kami berada di tahap jenderal alam, tetua. Hei, jangan panggil aku seperti itu. Cukup panggil namaku saja. Keluh Wahna dalam telepati, merasa tidak enak dengan teman-temannya. Ketiga tetua terdiam di tempat, menatap Wahna dengan sejuta tanya. Masih segar dalam ingatan ketiganya, seminggu yang lalu, murid termuda itu masih berada di tahap prajurit alam. Tapi sekarang, tiba-tiba sudah berada pada tahap jenderal alam. Itu pun mereka tidak mampu melihatnya. Tetua Lausa merangkul bahu Wahna, berkata sembari menggelengkan kepala. Kamu benar-benar tidak normal. Semua murid tertawa kecil. Di balik tanggapan tetua lalu, mengandung makna sebaliknya. Sebuah kebanggaan bagi semua. Kebanggaan bagi Akademi Buana Raya. Wahna sedikit membungkuk sekali lagi, pun tetap tidak mengatakan apapun. Hanya tersenyum dalam tawa kecilnya. Disadari atau tidak, ia merasakan kehangatan keluarga saat ini. Ibu, bantu aku memilah bahan-bahan ini. Cukup beritahu kami, dan kami akan mengerjakannya. Pinta Nindi kepada Tetua Mindu, sang tetua balai obat. Tetua Mindu menatap Wahna, tersenyum hangat. Menantuku, terima kasih. Nindi langsung tersipu, wajahnya merah merona. Ibunya masih sempat-sempatnya bicara sembarangan di depan semua orang. Mengambil satu dari sekian banyak cincin penyimpanan di tangan Wija, mata tetua Mindu membelalak seketika. Menatap putrinya, lalu beralih memandang Wahna, dan kembali menatap cincin penyimpanan di tangannya. Kalian mendapat buruan sebanyak ini. Dan ini baru satu cincin. Lalu ada berapa cincin semuanya? Sergah tetua Mindu hampir memekik, meletakkan kembali cincin penyimpanan itu ke tangan Wija yang belum beranjak. Ah, kita hitung di akademi saja. Wija berkata. Hanya 137 cincin penyimpanan, tetua. Dan semuanya penuh. Hanya 137. Dan itu penuh semua. Tetua Mindu kembali menyergah dengan mata melotot. Mengelak kemudian seraya menggeleng kecil berulang-ulang. Kita pilih jika sudah tiba di akademi saja. Aku tidak mau jika penginapan ini berubah menjadi balai obat. Semua murid langsung tersenyum. Melirik Wahna dengan penuh rasa terima kasih. Hari itu juga, di bawah tatapan banyak orang, Wahna dan kelompoknya kembali ke Akademi Buana Raya. Sepanjang jalan menuju pintu gerbang barat kota Ningkusari, setiap orang yang melihat rombongan Akademi Buana Raya tampak sangat menaruh hormat. Bahkan tidak jarang, sekalipun tidak saling mengenal, membungkukkan badan hanya sebagai ucapan salam. Dan seperti yang sudah terjadi dalam 2 hari perjalanan, Wahna hanya merebahkan badan sambil berdendang atau bersiul. Kadang sampai tertidur pulas hingga mendengkur. Tentu saja, hal ini selalu menjadi perhatian bagi ketiga tetua. Mereka tetap bingung dan tidak habis pikir, perilaku Wahna mengabaikan kultivasi adalah sesuatu yang tak terjawab. Namun yang mengherankan dan tidak masuk akal, kultivasi Wahna meningkat dengan sangat cepat. Padahal kerjanya cuma bersantai dan tidur, tidak sekalipun terlihat duduk bermeditasi. Penasaran, Tetua Lausa bertanya kepada Tetua Sanin melalui telepati, apakah ada metode kultivasi dengan cara tidur? Tetua Sanin menggelengkan kepala, dia sendiri sudah bingung sejak pertama kali melihat. Tingkah laku Wahna sangat aneh dalam ihwal kultivasi. Wahna terbangun dari tidurnya saat ini, meregangkan otot dengan merentangkan kedua tangannya. Lalu berkata kepada ketiga tetua, Tetua, aku harus pergi ke kota Lembu untuk menjemput kedua temanku. Kota Lembu? Ulang Tetua Mindu terkejut, menegaskan kemudian. Tempat itu sangat jauh.
Setidaknya membutuhkan waktu 16 hari dengan burung jalak ini. Aku tidak menggunakan burung jalak raksasa, tetua. Sahut Wahna tersenyum, lalu berkata, sampai bertemu di akademi, tetua. Di akhir kalimatnya, Wahna melompat ke samping. Melayang di sebelah kiri burung jalak raksasa, pun tetap dalam posisi mengikuti laju terbang sang burung tunggangan. Dan di saat yang sama dalam lompatan itu, muncul sepasang sayap berwarna hijau terang, membentang lebar dari punggung, tampak sangat indah dipandang mata. Wahna sedikit membungkuk ke arah ketiga tetua, lalu menghampiri burung jalak yang ditunggangi teman-temannya. Aku harus menjemput si botak dan Lucy. Sampai bertemu di akademi, ucap Wahna dalam telepati. Sontak, semua murid membuka mata, terbangun dari meditasi masing-masing, melihat ke arah di mana Wahna sedang melayang udara. Melihat ekspresi tidak rela di wajah Dayu dan Nindi, Wahna berkata, tidak perlu khawatir. Wush! Suara hempasan angin terdengar tipis. Wahna melesat cepat ke arah barat laut, menghilang dari pandangan semua orang. Penasaran, Tetua Lausa bertanya kepada semua murid. Bagaimana kalian tahu jika Wahna akan pergi? Saudara Wahna mengirim pesan melalui telepati, Tetua. Jawab Saidem dari kejauhan. Tetua Lausa terdiam, mulai teringat dengan apa yang pernah dikatakan Tetua Sulaika Wahna sebelumnya. Menoleh ke arah Tetua Sanin, langsung bertanya. Apakah Tetua mengetahui ini? Tetua Sanin tersenyum mengangguk. Bocah itu memang memiliki kemampuan menggunakan telepati. Aku mengetahuinya sejak uji kelayakan di kota distrik Nabrajem. Waktu itu, kultivasinya masih berada di tahap penyempurnaan Ki tingkat kedua. Imbu Tetua Sanin, ekspresinya menunjukkan kekaguman yang tak terlukiskan. Tetua Lausa dan Tetua Mindu kembali terdiam, menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Bukan hanya tentang cepatnya kultivasi di luar imajinasi, tapi sekarang, terkonfirmasi bahwa murid termuda itu mampu menggunakan telepati, padahal belum mencapai tahap Kaisar Alam. Siapa sejatinya bocah itu? Ini terlalu di luar nalar, batin Tetua Lausa. Merasa ada sesuatu yang besar sedang menanti. Akademi Surgawi. Suasana di ruang aula utama Akademi Surgawi saat ini tampak suram dengan wajah-wajah muram. Para tetua dan semua murid peserta kompetisi menundukkan kepala, tidak ada yang berani memandang Master Akademi secara langsung. Dengan nada tinggi, Master Yamami membentak para murid. Kalian ini berjumlah 100 orang. Kekuatan kalian semua berada di tahap prajurit alam tingkat tinggi. Kalian mendapat bantuan dari para iblis yang aku selinapkan. Lalu kenapa? Kenapa kalian bisa dipermalukan oleh murid-murid Buana Raya? Hah? Bahkan mereka hanya 16 orang. Kekuatan mereka juga di bawah kalian semua. Tetua Hunbi maju selangkah, memberikan alasan. Master, kami tidak menyangka para murid Buana Raya menggunakan strategi dalam pertempuran. Mereka menggunakan susunan array dan serangan menyelinap. Master Yamami semakin marah, menunjuk jari ke arah murid-muridnya yang berlutut. Apakah kamu tidak melatih mereka untuk melakukan serangan menyelinap? Apakah kamu tidak mengajari mereka untuk menggunakan dan menghancurkan susunan array? Tetua Hunbi dan yang lain terdiam, hanya mampu menundukkan kepala. Pelatihan yang selama dijalani murid-murid mereka sejatinya adalah yang paling luar biasa. Tapi ternyata, murid-murid Akademi Buana Raya justru lebih jauh dari sekadar luar biasa. Akademi Seribu Langit. Tidak berbeda dengan Akademi Surgawi, ruang aula utama Akademi Seribu Langit justru lebih suram dan cenderung mencekam. Berdiri di depan para muridnya yang berlutut menunduk, Master Sanu menatap tajam. Marah dengan suara kencang, terdengar hingga ke sekitar. Di mana kehebatan yang selalu kalian banggakan? Hah? Di mana rencana-rencana kalian yang selalu kalian andalkan? Apakah hanya untuk dipermalukan oleh Buana Raya? Kalian sudah membuat Akademi Seribu Langit mengalami kerugian besar. Kerugian besar. Sangat besar. Melihat Tetua Namo hendak mengucapkan sesuatu, Master Sanu menghardik. Tidak perlu mencari alasan atas kegagalan kalian. Aku melihat jalannya kompetisi selama 7 hari ini. Kalian bodoh. Sangat bodoh. Kalian benar-benar mempermalukanku dan akademi ini. Menoleh ke arah lain, Master Sanu membentak marah. Kamu, Pesu dan Sola. Apa saja yang kalian ajarkan kepada murid-murid perguruan langit? Hah? Katakan kepada master perguruanmu. Jika dalam waktu 5 tahun tidak ada peningkatan kekuatan, aku akan mengganti mereka semua. Wahna tidak serta-merta terbang begitu saja. Sesekali berteleportasi, muncul di atas ketinggian pohon, berhenti mengamati situasi. Dalam sehari perjalanan, Wahna sudah mencapai perbatasan bagian tenggara dari distrik Jarangasi dan distrik Mesangakara. Mendapati sekelompok bandit sedang menghadang kereta pedagang di jalan perbatasan. Wahna mendecakkan lidahnya. Sika, bandit lagi. Tersembunyi di atas ketinggian pohon terdekat, Wahna memperhatikan tempat kejadian. Tampak sebuah tanda tertera pada punggung tangan kiri setiap orang. Tato kecil berbentuk burung gagak dengan warna hitam. Orang terkuat berkekuatan tahap prajurit alam tingkat menengah. Sepertinya, semakin dekat dengan posisi Akademi Seribu Langit, semakin tinggi kultivasi pimpinan para bandit. Pikir Wahna menerka dalam analisisnya sendiri. Lokasi penghadangan kawanan bandit itu merupakan jalan utama, lurus sepanjang 3 km dari barat ke timur. Sangat sepi, hanya semak belukar dan pepohonan besar di kedua sisi. Pada titik ini, sekelompok bandit berdiri jumawa di sebelah timur. Terpaut jarak 100-an di arah yang berlawanan, rombongan kereta pedagang sedang bersiaga. Tepat ketika salah seorang bandit menunjuk jari, secara tiba-tiba, 5 kepada terlepas dari badan, jatuh menggelinding dengan suara gemelutuk, berhenti tepat 1 meteran di depan rombongan kereta pedagang. Mendapati peristiwa yang begitu tiba-tiba, terlebih kelima kepala itu adalah teman-teman mereka. Kawanan bandit yang lain langsung bereaksi, bersiaga penuh, mengedarkan pandangan ke sekeliling. Siapa? Cepat keluar! Pekik orang terkuat dalam kelompok bandit. Tidak ada jawaban yang terdengar, tapi kepala orang yang memekik itu, minggat dari badan, jatuh ke lantai tanah. Bu!
Para bandit yang lain menatap ngeri, ketakutan langsung merayap di seluruh lapisan kulit dan pikiran. Orang terkuat saja terpenggal dengan mudah, apalagi mereka. Berpikir seperti ini, melarikan diri adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri. Tapi belum sempat kaki beranjak pergi, satu persatu jatuh tersungkur di lantai tanah, tewas dengan dahi berlubang mengeluarkan darah. Satu orang bandit, merasa diri hidup sendiri di antara semua mayat yang bergelimpangan tanpa sebab, jatuh berlutut dengan kedua tangan menangkuk. Menangis dengan tatapan ke segala arah. Ampun, senior. Ampuni aku, senior. Aku hanya menjalankan perintah. Senior, siapa yang menyuruhmu? Selaras dengan pertanyaan yang terlontar, mendarat tepat di depan satu-satunya bandit yang tersisa itu. Begitu melihat orang yang dia panggil senior ternyata masih seorang bocah, bandit itu tertegun. Hendak bangkit untuk berdiri, tapi tiba-tiba, dia merasakan ada gunung sedang menekan pundaknya. Keringat mengalir deras dari dahi hingga punggung. Tidak perlu macam-macam. Peringat Wahna sembari memberikan penindasan aura, dan bertanya sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu? Sambil menggertakkan gigi menahan tekanan yang terus menguat, sosok bandit itu menjawab dengan tergagap. Aku murid perguruan langit Besangakara. Tepat ketika bandit itu mengakhiri kalimatnya, Wahna memenggal kepalanya. Teman kecil, terima kasih. Sapa seorang pria parubaya, membungkukkan badan di belakang Wahna. Wahna membalikan badan, tersenyum. Kita bertemu lagi, Paman. Sebaiknya selalu berhati-hati dengan menambah jumlah pengawal. Teman muda. Sergah pria itu terkejut, membungkuk sekali lagi. Aku sungguh-sungguh beruntung telah dibantu untuk yang kedua kalinya. Terima kasih, teman muda. Pria parubaya itu, tidak lain adalah pedagang Xionghoa. Sosok pedagang yang sebelumnya pernah mengalami hal yang sama, pun mendapat bantuan dari Wahna. Ketika pria parubaya menegakkan badan, Wahna telah melayang ke udara, tersenyum mengangguk sebelum melesat jauh. Sungguh pemuda yang berbakat. Terima kasih, teman muda. Ucap pria itu, kembali membungkuk ke arah di mana Wahna menghilang.